Yo guys, berapa prediksi harga Bitcoin saat pelantikan Presiden Trump? Kurang N ini. Oke, teman-teman, berapa? Coba kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya di sini ada dijawab ya. Di rentang 120k sampai ke 150.000 per satu Bitcoin. Nanti di tanggal 20 Januari, sahabat Black Cuan. Selanjutnya kita dive in ke berita kita di sini mengenai koin yang menjadi alternatif untuk cadangan atau reserve di Amerika oleh Donald Trump selain Bitcoin. Teman-teman, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Apabila kalian suka dengan konten ini, berikan saya like di video kali ini, teman-teman. Oke, untuk harga Bitcoin, ketika saya merecord video kali ini, sudah berada di 100.000, teman-teman. 100.000 US dollar per satu Bitcoin. Ethereum, oke, kita tunggu dia gas ya. Masih 3.300 di sini, sahabat Black Cuan. Yang pertama ingin kita bicarakan di sini mengenai data ekonomi di Amerika Serikat ya. Lagi-lagi masih kita berbicara seputar hal tersebut. Kemudian akan diiringi nanti dengan perkembangan-perkembangan harga Bitcoin ataupun prediksi serta bagaimana kita melihat altcoins ataupun alt season yang kita harapkan. Yang pertama di sini, initial jobless claims ini meningkat, teman-teman. Meningkat daripada yang diekspektasikan dari minggu kemarin. Jobless claim, guys, kita perhatikan di sini salah satu penyebab ya yang menyumbangkan jobless claims itu adalah California wildfires. Teman-teman, kita turut bersedih, berbelasungkawa ya kepada mereka yang menjadi korban di sini. Kemudian dari sisi data ekonominya mereka menambahkan jumlah pengangguran, ya ini musibah, teman-teman. Dari hal ini saya mencoba untuk memahami atau menerjemahkan situasi ini. Kayaknya memang the Fed ini tidak akan terlalu hawkish ke depan ini mengingat ya ada musibah yang mereka alami di sini. Jadi kalau mereka kejam-kejam ini, ya bagaimana pengangguran-pengangguran yang semakin meningkat di Amerika? Ya itu pikiran saya di sini, teman-teman. Apabila kalian punya insight kalian terkait hal ini atau ingin mengoreksi saya, please silakan teman-teman untuk menulis di kolom komentar. Selanjutnya teman-teman ya, ini berkaitan dengan The Fed juga ini. Saya post tadi ini mengenai The Fed yang kasih sinyal ya. Ini dari Wallers ya, salah satu board governor dari The Fed ini. Ada kemungkinan di tahun 2025 ini ada 3-4 kali pemotongan suku bunga yang dilakukan apabila data itu sesuai dengan harapan. Ya, dibikin sesuai harapan lah, biar sama-sama enak kan? Oke, teman-teman, bagian terakhir ini adalah tambahan dari saya sendiri ya. Mohon maaf apabila teman-teman terganggu dengan hal tersebut ya. Ya, ini dia si Fed Wallers yang merupakan board governor dari Federal Reserve, teman-teman ya. Si Christopher Waller ya di sini yang menyatakan hal tersebut tadi. Dan semoga teman-teman ya, semoga hal tersebut menjadi kenyataan dengan data-data ekonomi yang semakin bagus ke depan ini. Itu harapan kita di sini, teman-teman. Selanjutnya adalah ini dari Trump ya, teman-teman. Saya kutip dari DB. Trump ini punya ide ya untuk menjadikan koin-koin yang berbasis di Amerika untuk menjadi Amerika First Strategic Reserve yang akan diprioritaskan di Amerika Serikat. Seperti Solana, USD Coin, dan Ripple. Ripple guys, XRP di sini. Senada dengan hal tersebut, saya kutip juga dari Cointelegraph di sini ya, berkaitan dengan berita Donald Trump yang menjadikan altcoins tersebut yang berbasis di Amerika itu sebagai strategic reserve-nya mereka. Ada yang perlu kita koreksi sedikit ya di sini mungkin ya teman-teman ya, berkaitan dengan validnya berita ini. Jadi di sini dikatakan oleh David Bailey yang merupakan CEO dari BTC Incorporation. Dia katakan ini rumor ya teman-teman, ini masih rumors ini teman-teman. Artinya ini terlalu euforik ya para komunitas kripto ini dengan berita tersebut sehingga mereka lupa juga untuk menfilter beritanya. Dan meskipun ini suasananya ini sangat optimis teman-teman, kita perlu untuk melihat atau mengecek ya di beberapa sumber terkait hal tersebut. Bahwa saya senang dengan altcoins tersebut yang dijadikan sebagai cadangan, ini kan pertanda
akan menjadi alt season yang mewah dan luar biasa. Akan tetapi kita jangan lupa juga, jangan-jangan itu nggak terjadi. Jadi kita sudah siap dengan skenario-skenario lainnya dalam hal ini. Bukan saya tidak senang teman-teman, saya malah senang sekali apabila itu terjadi. Donald Trump memilih Solana, XRP terutama di sini menjadi cadangan tersebut ya teman-teman. Karena nantinya kita akan melihat nih, crypto crowd ready for blue skies guys. Naiknya kencang sekali ini kalau kita gambarkan ya dengan suasana seperti itu. Dan lagi-lagi ya, kita masih mengoreksi mengenai hal tersebut di sini bahwa ini masih dianggap sebagai one idea is causing controversy. Jadi masih dianggap sebagai more kontroversi, masih rumor lah, masih dianggap kontroversi ya tentang hal ini karena mereka juga tidak menginginkan nih para maksi, mereka tidak menginginkan Amerika ini lebih memprioritaskan digital coins yang dibangun di Amerika Serikat seperti Solana, USD, ataupun Ripple. Mereka lebih mengharapkan kepada si Bitcoin-nya. Dan nggak ada masalah teman-teman. Bitcoin jadi reserve, oke. Alternatif lainnya Ripple, oke, mantap juga. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Eric Trump yang mereveal untuk portofolionya dia di sini karena bapaknya itu pro dengan Bitcoin dan kripto. Eric Trump ini punya BTC, ETH, Sol dan SUI guys. Saya ucapkan selamat buat yang hold SUI, hold Sol, hold ETH teman-teman ya. Apalagi BTC karena ini merupakan sinyal yang positif. Kemudian kita lihat BTC ETF di sini yang terjadi outflows kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Itu juga suasana yang bikin harga Bitcoin ini kayak gundah gulana gitu ya. Teman-teman, ini ada outflows yang 149, 284 juta, 209. Akan tetapi di tanggal 15 Januari, teman-teman, terjadi inflows sebesar 755 juta US dollar ke Bitcoin ETF. Guys, beli lagi nih mereka ini. Aset manajemen ini udah mulai masuk ya. Dan apabila terjadi bull run lagi ini, kita ngepam lagi lebih tinggi lagi dari sekarang ini. Berapa prediksi kalian teman-teman? Ini yang menarik ini, rangkuman dari Bitcoin Price Prediction 2025 guys. Dari Donald Trump, ini 150K. Kemudian yang paling tinggi di sini adalah Robert Kiyosaki guys. 350K dan Blockware Team 400K. Kemudian yang paling gila di sini, yang paling bawah ini ternyata yang paling mahal ya, yang paling tinggi ya. Dari El Captain Youth, American Hodl, Excellion, 1 juta dolar. Wow, bisakah itu terjadi? Let's see guys. Untuk yang rata-ratanya di sini, saya ambil rata-rata itu 200-an ribu teman-teman. Untuk harga Bitcoin di tahun 2025 ini berdasarkan prediksi-prediksi yang ada di sini. Kemudian teman-teman, untuk altcoins kita ini yang menarik ya. Saya masih dengan tesis saya dari dulu sampai sekarang saya tidak berubah. Saya masih menganggap bahwa Ethereum itu adalah mother of all alts. Apabila si Ethereum-nya terjadi kenaikan, maka anak-anaknya pasti akan ikutan. Dan kali ini untuk time frame Ethereum yang 3 hari di sini dibagikan kita oleh Milky Bull. Ini membentuk semacam inverse head and shoulders. Ini kalau kita perhatikan di Google ya, ini polanya sangat-sangat bullish ya teman-teman. Apabila kita perhatikan di sini, polanya ini bullish. Kebalikan dari si head and shoulders patterns yang bearish itu. Dan ke depan ini diekspektasikan ya oleh Milky Bull di 7.000 teman-teman. Tidak sedikit yang ekspektasi Ethereum ini di atas 10K teman-teman. Apabila itu dikasih, luar biasa juga. Kemudian, alt season yang kita tunggu itu juga harus senada dengan ini, teman-teman. Bitcoin dominance ya. Ini dengan chart yang 3 hari juga di sini. Ini terjadi higher low ya. Terjadi 2 kali higher low di sini dan semoga ini ke reject dia di sini, tertahan dia di sini, terus dia nyemplung ke bawah ini. Manis betul harga altcoins itu ke depan ini, teman-teman. Apabila ini yang terjadi. Dan belajar dari riwayat juga, di beberapa video kita sudah jelaskan ya bahwa Januari ataupun Februari BTC dominance itu mulai terjadi pelemahan. Ada yang tanya saya, Bang, kalau BTC dominance itu turun, bukannya Bitcoin juga ikutan turun, kok malah dia naik? Oke, di sini ada satu penjelasan yang saya pikirkan juga ya.
mengenai hal tersebut. Harga Bitcoin tetap akan naik meskipun BTC dominance-nya turun, akan tetapi uang yang masuk ke kripto itu semakin banyak teman-teman, yang artinya para retails juga ikutan masuk ke sana, akan tetapi uang ini mulai terpecah terpecah karena orang melihat wah BTC udah tinggi nih, kita alihkan sebagian ke aset yang lebih berisiko daripada si BTC, maka pindahlah uang-uang ini ke altcoin. Sementara harga Bitcoin-nya itu juga tetap naik. Dan salah satu alasan saya di sini adalah karena para institusi itu tergila-gila dengan Bitcoin, teman-teman. Dan para institusi yang sudah dapat untung ini juga barangkali ini ya saya ngomong ya, ingin mereka mendapatkan profit yang lebih tinggi, maka mereka juga mainkan sebagian uangnya itu ke altcoins, teman-teman. Dan itulah kenapa BTC dominance ini bisa terjadi penurunan, tetapi harga Bitcoin juga terjadi kenaikan. Seperti itu skenarionya atau gambarannya di sini, teman-teman. Selanjutnya di sini adalah kayaknya bakalan diwarnai dengan banyaknya ETF dari altcoins itu yang di-approve, teman-teman ya, terutama dengan pemerintahannya si Donald Trump. Dan salah satunya di sini ada investment firm Canary Capital di sini mengajukan untuk spot ETF dari si LTC, guys. Litecoin klasik ini, dan saya anggap dia ini tetap primadona ya, bersama koin-koin klasik lainnya, baik itu XRP, Cardano, teman-teman. Dan bagian terakhir di sini adalah saya tidak bahas koin-koin yang lain ya, saya bahas langsung ke altcoin saja di sini ya, altcoins market cap yang mengecualikan Bitcoin di sini. Polanya ini sudah akan membentuk yang namanya itu golden cross, teman-teman, seperti yang terjadi di tahun 2021. Terjadi golden cross, alt season terjadi, semakin tinggi dia naik, semakin mahal, banyak kelipatannya kenaikannya para altcoins, teman-teman. Yang apabila saya perbesar ya di sini, kita ini sudah di sini nih, di alt season yang menjelang golden cross imminent ini, teman-teman. Sebentar lagi, kita bersabar dulu, teman-teman. Seperti yang terjadi di 2021 di sini, boom, alt season itu terjadi kenaikan ya, teman-teman ya, luar biasa. Dan mari kita tunggu ke depan ini seperti apa rewards dari alt season yang kita tunggu ini akan memberi kita hadiah dari penantian kita, teman-teman. Dan sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update yang berikutnya. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.